Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita masuk ke materi elektropneumatik. Sebelum masuk ke materinya, ada beberapa permulaan yang harus dijelaskan, yaitu mengenai katup dan kontak di pneumatik maupun elektropneumatik. Yang pertama itu, jika kita perhatikan bahwa di pneumatik itu ada katup NO dan NC. Ini katup 3/2 NC, ini katup 3/2 NO. NC berarti kalau di pneumatik itu antara input nomor 1 dengan output nomor 2 itu belum terhubung. Jadi jika saya kasih angin di nomor 1, nomor 2 itu belum ada anginnya. Sementara untuk NO, jika kita kasih input di nomor 1, dia sudah terhubung dengan nomor 2, sudah mengeluarkan angin. Namun, jika di elektrik, NC itu bentuknya seperti ini, NO seperti ini. Ya, jika NC di elektrik itu antara input dengan outputnya sudah terhubung, ya, alurnya dari atas. Jadi, jika kita masukkan input ke nomor yang 4 ini, di outputnya sudah terhubung, karena simbolnya sudah terhubung seperti ini. Jika NO itu belum terhubung ya kalau di elektrik. Jadi logikanya agak sedikit dibalik ya. Kalau NC di pneumatik itu belum terhubung antara input dengan outputnya. Kalau NC di elektrik itu sudah terhubung antara input dengan outputnya. Begitu juga dengan NO. Di pneumatik itu input dengan output sudah terhubung. Kalau di elektrik input dengan output belum terhubung ya. Sedikit perbedaan saja di sini. Dibalik aja logikanya. Oke, berikutnya sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita masuk dulu ke logika ya, logika AND dan OR. Jika kemarin kita ingin merangkai logika AND, kita membutuhkan katup logika AND atau logika OR ya. Kalau di elektrik itu tidak ada katup khusus untuk logika AND atau logika OR. Jika kita memerlukan rangkaian logika AND, berarti kita merangkai rangkaian tersebut secara seri ya, seri. Jadi misalnya ini ada 2 push button untuk menyalakan satu lampu, maka push button 1 dirangkai secara seri dengan push button 2 kemudian terhadap si outputnya. Outputnya di sini lampu. Logikanya adalah N itu semua input harus bernilai 1 atau aktif baru outputnya akan aktif ya. Jadi ketika push button 1 saya tekan dan push button 2 belum saya tekan, maka lampu tidak akan aktif ya. Jadi harus dua-duanya ditekan baru lampu akan aktif. Nah, untuk logika OR kita rangkai secara paralel ya. Jadi logika OR itu jika salah satu input ditekan, maka output akan aktif ya. Jadi jika PB1 ditekan, lampu akan nyala, atau PB2 saya tekan, lampu akan aktif ya. Jadi logikanya seperti itu. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Oke, apa sih elektropneumatik ya? Yang pasti kita masih tetap pakai angin ya. Aktuatornya masih tetap silinder dan masih menggunakan katup untuk menggerakkannya ya. Katup kemarin kita gunakan untuk menggerakkan silinder adalah katup 5/2. Nah, sekarang juga kita masih pakai ya. Jadi kita masih pakai silinder, kita masih pakai katup ya. Nah, elektriknya di mana? Elektriknya adalah sebagai pengendalinya atau kontrolnya. Jadi nanti kita akan membuat 2 buah rangkaian ya. Jadi ada rangkaian kontrol ya, rangkaian kontrol dan rangkaian daya ya. Nah, jika kemarin si katup 5/2 itu digeser ke kanan sama ke kirinya itu menggunakan angin, nah sekarang si katup 5/2 itu digeser ke kanan ke kirinya menggunakan solenoid ya. Ini simbol solenoid dan kita kasih identitas Y1. Ke atasnya tetap sama ya, nyambung ke silinder menggunakan angin. Jadi nanti penggunaan angin akan lebih sedikit ya, penggunaan selang angin akan lebih sedikit. Nanti kita akan banyak merangkai di elektriknya ya. Jadi kira-kira rangkaiannya seperti ini. Nah, solenoid itu apa? Solenoid itu sebenarnya adalah magnet ya, magnet, tapi dia belum aktif. Dia akan aktif jika dikasih sumber tegangan ya. Jadi ketika dikasih tegangan, magnetnya aktif, akan menggeser si katup ini
ya, jadi katupnya akan bergeser karena dorongan magnet. Nah, tegangan yang kita gunakan di sini tegangan DC 24 volt ya, 24 volt. Ini 0 voltnya. Tapi memungkinkan juga ya di luaran sana tegangan solenoidnya itu bisa 12 volt AC atau DC, 24 volt AC atau DC, atau 220 volt. Nah, kebetulan di lab kita gunakan 24 volt DC, jadi nanti kita butuh power supply untuk menjalankan elektriknya ya. Nah, di awalnya kita ada dua rangkaian ya, ada rangkaian direct dan indirect. Bagaimana rangkaian direct dan indirect? Kita coba lihat. Di sini ada sumber 24 volt, ini 0 volt, ini Y1, ini Y1. Jadi yang menghubungkan antara rangkaian daya dengan elektriknya adalah notasinya. Ini Y1, di sini juga harus Y1. Ini adalah simbol solenoid ya, simbol solenoid elektrik. Jadi identitas ini harus sama ya, Y1, Y1, berarti ini merujuk ke sini. Ini SE, stop emergency, emergency button ya, ini push button biasa, normally open. Jadi secara alur, jika kita lihat sumber masuk ke stop emergency karena dia normally close, berarti dia sudah terhubung dan masuk ke sini. Nah, di sini dia normally open, berarti tegangan atau arus belum masuk ke Y1. Jika saya tekan, maka arus akan mengalir ke Y1. Baik, kita coba sebentar. Ini jalur angin, ini juga sama jalur angin, tapi identitasnya beda. Ini Y1, ini Y2 untuk yang nanti indirect. Ketika saya tekan Y1 ya, PB1, maka Y1 akan aktif ya di garis ini. Y1 akan aktif. Nah, selama saya tekan dia aktif ya, dan si katupnya bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan, lalu mengalirkan udara ke 4 dan mendorong silinder untuk bergerak maju. Selama saya tekan, si Y1 akan aktif. Nah, ketika saya lepas, si Y1-nya akan mati ya, kehilangan powernya. Nah, ketika kehilangan power, si katup ini akan kembali ke posisi semula karena di sebelah sisi kanannya kita pakai spring ya. Jadi katup ini biasa kita namakan katup 5/2 single solenoid dengan solenoid di satu sisinya ya. Untuk bergerak ke kanan dia pakai solenoid, untuk bergerak ke kiri dia ada pegasnya. Oke, kita masuk ke indirect ya. Masuk ke indirect, fungsinya secara fungsi itu akan sama dengan direct. Bisa kita coba dulu. Jadi ketika saya tekan push buttonnya, dia akan menyalakan E2 ya, mengaktifkan Y2 dan akan menggerakkan silinder. Ketika saya lepas, sama dia akan mundur juga karena pakai katup 5/2 single solenoid ya. Nah, bedanya apa? Jika di direct itu dari push button sumber itu langsung masuk ke solenoid ya. Jadi sumber powernya langsung masuk ke solenoid. Nah, kalau indirect itu kita masuk ke relay ya, relay K1, kita kasih identitas K1. Nah, baru kontak K1-nya mengaktifkan Y2. Jadi tidak secara langsung ya dari sumber masuk ke Y2. Nah, relay itu apa? Relay itu sebenarnya fungsinya mirip dengan push button. Dia punya kontak-kontak normally open, normally close. Tapi jika push button itu pergerakannya manual, digeser oleh tangan, nah si relay ini dia pergerakan si kontaknya itu digeser oleh magnet ya, mirip dengan solenoid tadi. Jika magnetnya aktif, dia akan menggeserkan kontak-kontaknya dia. Jadi identitas di sini dengan kontaknya harus sama ya. Jika ini K1, di sini juga K1 ya. Nah, kenapa ada rangkaian direct indirect? Sebenarnya rangkaian indirect ini adalah sebagai pengaman ya. Jadi pengaman siapa? Pengaman untuk mengamankan si solenoid Y2 ya. Si solenoid Y2 ini. Jadi jika misalnya isi Y2 ini tegangan maksimum yang boleh masuk adalah 24 volt. Jika terjadi sesuatu, misalnya di sini masuk 30 volt ya. Ketika saya start, kalau di sini 30 volt langsung masuk ke Y1, maka di sini ketika saya
masukkan tegangan, si Y1-nya mungkin akan rusak ya, atau terbakar karena tegangan terlalu tinggi. Nah, jika di rangkaian indirect, jika itu terjadi tegangannya lebih dari 24 volt, maka ketika saya start atau tekan push buttonnya, dia akan mengenai si K1 dulu ya, jadi belum sempat mengaktifkan Y2. Nah, yang terbakar akan K1 dulu ya. Jadi kita amankan si selenoidnya ya dengan mengorbankan si K1-nya. Nah, kenapa sih Y2-nya atau selenoidnya harus kita amankan? Ya, secara ekonomis ini si relay itu lebih murah dari selenoid ya. Harganya bisa 5-10 kali lipatnya ya, tergantung merek ya, tergantung mereknya dan jenisnya ya. Jadi si Y2 harus kita amankan. Selain secara ekonomis, secara penempatan posisi ya, di mesin-mesin biasanya si katup selenoid atau katup 5/2 ini untuk menggerakkan silinder itu ada di tempat yang agak sulit dijangkau ya, jadi harus bongkar-bongkar cover dulu, bongkar mesin dulu, baru bisa mengakses si katupnya. Nah, kalau relay itu biasanya ada di kontrol panel. Kontrol panel biasanya ada di luar dan bisa mudah diakses ya. Itu pertimbangan ada rangkaian indirect ya. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan selanjutnya merangkai dengan rangkaian indirect ya, untuk membiasakan membuat rangkaian yang aman ya. Oke, kita coba sekali lagi. Jadi ketika saya tekan push buttonnya, dia akan mengaktifkan K1 ya, K1 aktif coilnya, kemudian akan mengaktifkan kontaknya. Kontak K1 aktif akan memberikan tegangan ke selenoid. Nah, jika saya lepas, si K1-nya mati, ini akan kembali ke posisi semula, Y2-nya hilang powernya dan kembali ke posisi awal. Oke, itu untuk indirect. Berikutnya kita masuk ke rangkaian self holding ya. Nah, yang pertama adalah self holding dominant on. Self holding, apa itu self holding? Self holding itu kita coba dulu aja ya. Nah, ketika saya tekan push button, ini tetap sama ya, katup 5/2 single selenoid. Nah, ketika saya pencet push button ya, dan saya lepas, si relay ini akan tetap aktif ya, tetap aktif dan akan mengaktifkan si Y1. Nah, kenapa dia tetap aktif? Karena ketika saya tekan push button ya, dia akan mengaktifkan coil K1. Nah, ketika coil K1 aktif, dia akan mengaktifkan kontak-kontaknya, kontak K1 K1. Nah, ketika kontaknya aktif, dia akan mengaliri si coilnya sendiri, makanya disebut self holding ya. Coil K1 aktif lewat ke PB2 masuk ke K1. Walaupun PB1 sudah saya lepas, si K1 ini akan tetap aktif. Sekarang dialiri sumber dari kontaknya sendiri ya, dari sini. Ya, K1 aktif. Terus di sini juga masih ada K1 lagi untuk mengaktifkan Y1. Nah, cara matiinnya gimana? Kita putus jalur dari si sumber K1 ini. Jadi ketika saya tekan PB2, maka powernya akan hilang, si K1-nya mati, dan ini juga mati, si katupnya akan kembali ke posisi semula. Nah, kenapa ini dinamakan self holding dominant on? Jadi bisa kita bayangkan, misalnya saya tekan PB1, terus saya tekan PB2 secara bersamaan, dia akan tetap dominan untuk mengaktifkan ya. Jadi kalau kita tekan dua-duanya secara bersamaan ya, si PB1 ini akan tetap dominan untuk mengaktifkan K1 karena ini jalurnya lurus ya. Jadi kalau saya tekan terus, ini akan tetap aktif ya. Itu self holding dominant on ya. Oke, berikutnya kita masuk ke self holding dominant off. Fungsinya masih sama seperti tadi. Jika saya menekan PB1, maka dia akan mengaktifkan K1 ya. K1 akan self holding lagi ya, self holding, dan K1 akan mengaktifkan Y1 ya. Selama PB2 belum ditekan, maka si K1 akan tetap aktif
ya, dan silinder akan tetap maju ya, karena katup 5/2-nya masih di posisi ke kanan ya. Nah, kalau saya tekan PB2-nya, si K1-nya akan mati ya, mati, hilang powernya, ini juga mati, dia akan kembali ke posisi awal. Nah, kenapa disebut safe holding dominant off? Kita bayangkan jika kita menekan PB1 dan PB2 secara bersamaan, maka ini akan tersambung dan ini akan terputus. Jadi PB1 sumber dari sini tidak akan pernah nyampe ke K1 ya. Jadi kita sebut dengan safe holding dominant off ya. Nah, kedua cara tadi bisa kita gunakan di berbagai rangkaian ya. Tapi nanti yang akan banyak kita gunakan adalah safe holding dominant off ya, untuk pengaman sebuah rangkaian pada mesin ya. Jadi jika terjadi suatu trouble, kontrolnya akan dominan untuk mematikan mesinnya ya. Nah, si PB2 ini adalah sebagai pemutus safe holding ya. PB2 kondisinya normally close, dan nanti pada aktualnya si PB2 ini bisa saja digantikan oleh kontak dari relay, bisa digantikan oleh kontak sensor, tapi yang pasti adalah kondisinya normally close ya, normally close sebagai pemutus ya. Jadi tidak harus PB2, bisa saja K1 normally close, atau relay yang lain normally close, ataupun dari sensor ya, jadi roller tapi normally close juga ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kita masuk ke timer ya. Timer, apa itu timer? Ya, timer itu sebenarnya mirip dengan relay ya. Jadi jika relay tadi saya aktifkan, saya kasih sumber, coilnya aktif, langsung memindahkan posisi kontaknya ya, dari NC, dari close ke open, dari open ke close, atau sebaliknya ya. Nah, kalau timer ini timer delay on. Kalau timer, ketika saya pencet push button, dia tidak langsung mengaktifkan T1-nya, tapi nunggu jeda berapa detik ya, sesuai settingannya. Ya, baru dia akan kontak ya. Oke, kalau saya lepas, powernya hilang. Nah, di sini ini kita setting, misalnya ini 5 detik ya. Kita setting ini, misalnya kita ganti dengan 6 detik. Yang simbolnya silang ini adalah timer ya. Kita kasih identitas T1, di sini juga harus sama T1 ya. Ini delay, timer delay on ya. Jadi ketika saya tekan, si T1 itu tidak langsung aktif ya, tapi nunggu jeda di sini berapa detik dulu ya. Harus dikasih power terus ya. Kalau saya lepas, dia akan balik ke 6. Jadi si sumber yang masuk ke T1 itu harus on terus, on selama sekian detik, baru dia akan kontak ya. Nah, ketika kontak, ini juga tetap harus aktif ya, maka akan masuk ke sini. Kalau saya lepas, kontak ini akan kembali ke posisi semula, power ke Y1 hilang ya. Jadi dia akan aktif menunggu jeda waktu yang kita tentukan. Nah, ada lagi timer delay off ya. Kalau tadi simbolnya silang, kalau ini kotak dengan hitam penuh ya. Nah, kita coba bagaimana fungsinya. Ini PB2, ini timernya saya kasih identitas T2. Ini juga sama, T2 ya, akan mengaktifkan solenoid Y2 ya. Oke, kita coba. Nah, ternyata tidak menghitung ya kalau saya on-kan terus. Nah, jika powernya dilepas, maka si timer ini mulai menghitung ya. Jadi perbedaannya, kalau yang ini tadi harus kita kasih sumber terus, kalau yang ini kita trigger saja ya. Jadi sekali dia langsung memindahkan kontaknya dan langsung menghitung. Setelah sekian detik dia akan kembali ke posisi semula ya. Jadi ketika saya tekan, dia langsung aktif, tapi putusnya nunggu timer dulu ya, nunggu timer sekian detik. Oke, nanti bisa dicoba ya si rangkaian timer ini. Oke, yang terakhir counter ya. Counter itu masih sama juga
magnet yang belum aktif juga ya, mirip dengan relay, timer. Jika relay tadi dikasih sumber langsung mengaktifkan kontaknya, kalau timer ada jeda waktu tertentu. Nah, kalau counter dia ada hitungan tertentu untuk mengaktifkan si kontaknya. Misalnya ini counter C1 dan ini kontak si counter C1. Nah, di sini ada di sini dia ada 4 port ya. Jadi ada A1, A2, ada R1, ada R2 ya. Yang di sebelah sini adalah itu untuk coil. Coil untuk menghitungnya. Yang sebelah kanan itu yang R itu adalah coil untuk mereset. Jadi kalau sudah 5 kita reset ke 0 lagi misalnya. Nah, di sini saya buat rangkaian kalau saya menekan push button 5 kali baru si counternya aktif ya. Nah, dia akan bergerak sampai A1. Jika kena A1, si A1 ini akan mereset si counter ke 0 lagi ya. Ini adalah simbol si sensor ya, identitasnya sama dengan di sini ya, A1. Ini kalau kita klik, nanti cari aja switch with roller ya, berarti dia adalah roller switch ya, dengan kondisi di sini adalah normally open. Oke, kita coba. 1, ini tadi 5 ya. Ini tadi 5. Saya pencet lagi 3, 2, ini 1. Oke, udah 1. Nah, sekali lagi berarti saya pencet, dia kontaknya akan berpindah posisi ya. Nah, kontaknya akan aktif karena ini 0. Jadi ini counter step down ya, jadi dari 5 ke 0 ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Ini 5 terakhir, 0. Ini. Nah, kena A1 nanti ini akan jadi 5 lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya materi dasar untuk elektropneumatiknya. Nanti silahkan bisa dicoba dan nanti tugasnya akan dijelaskan di grup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.